Kita masuk ke yang disebut dengan material safety data sheet. Ya, material itu apa? Bahan. Thank you. Safety artinya keselamatan. Data, informasi. Informasi apa? Informasi, material atau bahan. Kalau sheet, lembaran. Artinya MSDS ini pasti dia berupa lembaran. Lembaran yang isinya adalah data-data sifat dan properties bahan atau material yang digunakan untuk memberikan informasi agar ketika digunakan itu membawa keamanan dan keselamatan buat yang menggunakannya. Jadi ketika bahan itu dia mau pakai, contohnya kita ambillah seperti asam sulfat. Nanti asam sulfat itu kan dia ada konsentrasinya. Nah, orang tidak tahu bahwa asam sulfat itu berapa konsentrasinya. Dari mana dia tahu? Dari data sheet-nya tadi, dari MSDS-nya tadi. Nah, dia tahu nggak kalau misalnya asam sulfat itu kalau terkena badan apa efeknya? Tahu nggak dia? Nggak tahu. Dari mana dia tahu? Dari datanya tadi, dari MSDS-nya tadi, material safety data sheet. Jadi apabila nanti dia itu mengenai badan, apa yang akan terjadi di situ ada di MSDS itu. Nah, setelah terkena nanti umpamanya terjadi, bagaimana penanganannya? Tahu dari mana? Dari data tadi, dari material data sheet tadi. Jadi di material safety data sheet tadi. Jadi apabila nanti ketika MSDS itu ada, maka bahan itu ketika digunakan pasti dia tahu bahayanya, resikonya, cara penanganan bahaya kalau terkena, termasuk cara penyimpanannya. Nah, semua ini bisa dibuat kalau kita tahu data properties bahan tersebut atau data sifat dari bahan tersebut. Tadi saya bilang ya, resikonya, bahayanya, cara penanggulangan bahaya, tempat penyimpanannya, itu bisa diketahui, bisa dibuat apabila orang itu tahu data sifat bahan. Data sifat bahan itu dapat dari mana? Data sifat bahan itu dapat dari sifat dan properties bahan yang pernah kamu diberikan materinya oleh saya. Asam sulfat kalau 98% mengenai diri kamu, apa yang terjadi? Sekarang kalau misalkan asam sulfat 98% dengan asam sulfat misalkan
cuma 2% atau 1%. Maka resiko terhadap kulitnya lebih parah yang mana? Mungkin kalau 1% saja dari MSDS itu kalau terkena, mungkin apabila digunakan dalam campuran yang lebih banyak, mungkin kalau kena kulit kamu cukup membasuh dengan air saja. Tapi apabila 98% itu ternyata mengenai kamu di satu titik, maka resikonya lebih berat ke kulit. Nah, dari mana kita tahu? Dari MSDS. Jadi MSDS itu ada namanya nama bahan. Terus kemudian struktur bangunnya, rumus kimianya, ada berat molekulnya, ada spesifik gravitinya, dan lain-lain dengan kuantiti atau kualitinya yang sudah tertera di situ. Itu yang pertama. Yang kedua baru kamu bikin yang di bawahnya itu resiko bahaya bila terkena, APD-nya harus menggunakan apa, atau alat pengaman dirinya menggunakan apa. Jika terkena, bagaimana cara mengobatinya dan bagaimana cara pencegahannya. Itu ada setelah kamu tahu sifat dan properti bahan tersebut. Di samping sifat properti dan bahan, ada quality dan quantity-nya. Nah, itulah yang harus kamu ketahui tentang MSDS. Dan tugasmu yang utama di sini saat ini di kelas 10 adalah mengenal dulu MSDS. Setelah mengenal, kamu tahu cara menggunakannya. Kemarin kalian lihat pada waktu pembuatan sabun, ada yang pada waktu proses saponifikasi, ternyata yang terjadi bukannya jernih, malah keruh. Setelah keruh, sulit untuk homogen atau terjadi penggumpalan. Padahal semua prosedur sudah lancar. Apa penyebabnya? Karena mengambil caustic yang salah, mengambil NaOH yang salah, yang molaritasnya berbeda dengan yang disarankan. Akhirnya prosesnya apa? Prosesnya yang terjadi adalah tidak homogen. Ya. Mengerti ya di situ ya? Nah, itu adalah salah satu contoh kenapa saya katakan kepada kalian bahwa MSDS itu penting sekali. Tidak ada orang lulusan kimia industri yang nggak tahu MSDS. Pasti tahu. Ketika kamu masuk ke suatu lokasi operation untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di tingkat level operator, ada bahan saja di suatu tangki, itu pasti ada MSDS-nya juga. Ada petunjuknya. Di samping kamu nanti ada namanya visual management berupa level indikator, ya, terus SOP. Kamu juga tahu SDS. Apa SOP itu? Standard Operation Procedure. Jadi ketika kamu menjalankan alat untuk memindahkan suatu liquid dari satu tempat ke tempat lain,
Kamu harus tahu tentang equipmentnya, kamu harus tahu tentang alatnya, kamu harus tahu kapasitas alat tersebut, kamu harus tahu juga selain kapasitas yang dibutuhkan berapa. Cara mengoperasikan alatnya juga kamu harus tahu. Di samping kamu tahu semua tentang alat-alat itu dan bagaimana pengoperasiannya secara aman, kamu juga harus tahu apa yang dipindahkannya. Liquid apa yang dipindahkan? Atau cairan apa yang dipindahkan? Itu ada dalam MSDS. Jelas ya? Oke. Semoga kalian bisa paham. Jika kalian masih bingung bisa tanya di kolom komentar di bawah ini.